adanya postpartum depression. Dia merasa bahwa dia tidak ingin hal itu terjadi lagi kepada dia, trauma seperti itu. Itu kan bisa memengaruhi ke hubungan rumah tangga dari yang bersangkutan seperti itu. Oke. Nah, Mbak, tadi kita bahas. Iya, boleh sharing Tante. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Mamillennial.live. Selamat bergabung untuk yang baru saja bergabung. Halo, Mbak. Halo. Assalamualaikum, Mbak Fiza. Jelas nggak Mbak suaranya, Mbak? Jelas suaranya. Sambil menunggu yang lainnya ikut bergabung dengan kita hari ini nih, kita buka langsung aja ya. Nih, hari ini kita akan bahas terkait tentang postpartum depression nih. Tema kita, apakah aku alami postpartum depression? Nah, ini banyak banget. Lanjutan ya, Mbak? Iya, kita bahas lanjutan nih terkait tema sebelumnya kita pernah membahas tentang baby blues. Kita hari ini akan membahas lebih mendalam terkait tentang psikologi dari ibu ketika selesai melahirkan, itu postpartum depression gitu. Nah, ini pasti banyak banget dari ibu-ibu ya Mbak ya yang mengalami, tidak semua ibu-ibu tapi mungkin kebanyakan ada sampai mengarah beberapa persennya ya. Mengarah kepada postpartum depression. Nah, sebenarnya PPD atau postpartum depression ini apa sih Mbak gitu? Jadi kalau kita ngomongin postpartum depression memang nggak bisa lepas dari yang waktu itu kita bicarakan bersama ya, mengenai baby blues pastinya ya. Tapi nanti ada perbedaan yang paling mendasar banget mengenai apa itu postpartum depression atau kita biasa sebut istilahnya PPD gitu ya, dibandingkan dengan baby blues. Nanti kita perlu garis bawahi gitu Mbak. Jadi ada hal mendasar yang beda gitu di sini antara postpartum depression sama baby blues itu sendiri. Kalau yang sebelumnya kita bahas boleh ya, review dikit baby blues ya Mbak ya. Mereview kembali. Ya, biar mungkin yang baru dengar istilah itu juga nggak bingung ya. Kalau waktu itu kan kita bahas baby blues tuh ya sekedar hanya gangguan, belum termasuk gangguan sih sebenarnya, kayak hanya mood ya. Kayak istilahnya itu kita kalau ngomong karena terjadinya peran yang baru, jadi ada perubahan mood, terus dan itu mengefek ke perilaku dan lain sebagainya seperti itu. Tapi kalau untuk PPD ini sudah dikategorikan sebagai suatu gangguan emosional ya, atau sudah masuknya ke ranah, kalau dalam psikologi itu masuk ke ranah psikologi klinis ya, sudah harus ada. Kita lanjut aja ya Mbak ya. Jadi kalau masalah PPD itu kan dia sudah masuk ke ranah gangguan ya, sudah butuh intervensi yang lebih dan diagnosanya juga nggak bisa sembarangan karena itu butuh psikolog ya atau psikiater lah ya ibaratnya untuk mendiagnosa hal tersebut. Kalau PPD ini lebih ke kondisi di mana seorang ibu yang baru saja melahirkan itu mengalami perubahan emosional yang di sini yang perlu digarisbawahi itu yang parah ya. Parah dan persisten. Artinya ini kurun waktunya jauh lebih lama dibandingkan mungkin dengan baby blues ya. Baby blues 1 minggu atau setelah melahirkan gitu. Kalau ini itu bisa berlangsung 1 bulan, bahkan bisa 1 tahun dan bahkan bisa lebih seperti itu. Itu dari beberapa para ahli juga menyimpulkan bahwa PPD itu seperti itu. Jadi yang perlu digarisbawahi perbedaannya sama baby blues itu di sini adalah dalam satu frekuensi munculnya gejala, terus juga persisten dia karena dia berlangsung lebih menetap seperti itu, lebih sering, lebih menetap, dan kondisi perubahan mood itu lebih parah dibandingkan dengan baby blues seperti itu. Terus gini Mbak Mirza, ketika di psikologi itu kan kita kalau mau menentukan seseorang mengalami suatu gangguan atau tidak kan kita punya istilahnya punya panduan gitu ya. Kita punya panduan yang kita sebut tuh biasanya yang terkenal itu bukunya sih PPDGJ ya biasanya kita. Atau kita biasanya bilangnya buku saku psikologi gitu, biasanya juga bisa pakai DSM-4 ya. Diagnostik
skala untuk menentukan orang tersebut mengalami gangguan itu ataupun tidak. Itu biasanya ada beberapa di DSM-4 gitu ya. Kita harus, misalkan ada beberapa kriteria nih untuk menentukan bahwa orang tersebut mengalami PPD, itu biasanya harus dipenuhi berapa syaratnya, kayak gitu. Aku review dikit ya Mbak yang mengenai yang DSM-4 ya. Jadi dari DSM-4 itu berdasarkan dari diagnostik skala untuk mental health itu biasanya PPD atau postpartum depression itu gangguan mood yang onset gejalanya itu depresinya itu depresi mayor. Jadi bukan minor lagi ya, tapi sudah mayor. Berarti kan mayor ini sudah lebih tingkatannya lebih parah, terus juga lebih frekuensi dan intensitasnya itu jauh lebih sering muncul seperti itu. Dan biasanya juga dialami 4 minggu pasca persalinan gitu. Jadi kalau baby blues kan biasanya hanya berlangsung ketika baru melahirkan, terus berapa hari setelah melahirkan itu kan mengalami yang namanya sindrom baby blues. Tapi kalau ini yang PPD ini lebih mengarah ke rentan waktunya tuh lebih lama kayak gitu, bisa bertahun-tahun, bisa sampai setahun lebih seperti itu. Yang lebih digarisbawahi sih mungkin lebih ke gangguan emosional yang parah dan frekuensinya itu lebih sering muncul gejalanya dibandingkan dengan baby blues yang kemarin kita sempat bahas gitu. Oke. Berarti memang perbedaannya ini dilihat dari kalau misalnya baby blues dari ketika ibu melahirkan atau mungkin sampai beberapa hari setelah melahirkan. Iya. Tapi ketika ibu mengalami postpartum depression bisa terjadi dari 4 minggu sampai berbulan-bulan, bahkan bisa bertahun-tahun. Bahkan bisa bertahun, bisa lebih, rentang waktunya jauh lebih panjang ya daripada kita waktu itu bilang mengenai baby blues itu sendiri gitu. Dan mungkin memang kalau yang PPD ini ya Mbak ya, perlu digarisbawahi juga bahwa ini mayoritas yang mengalami hal itu perempuan. Jadi di sini ibu gitu yang lebih mayoritas mengalami. Kalau dulu kan baby blues ada tuh ayah yang mengalami baby blues gitu ya, karena dia punya peran yang baru. Tapi kalau untuk postpartum depression ini, karena nanti juga berpengaruh, ada faktor penyebabnya juga ada hormonal, itu lebih ke mayoritas yang mengalami itu adalah seorang ibu atau seorang perempuan kayak gitu. Oke, kalau saya tertarik nih Mbak, kalau misalkan ada seorang ibu mengalami postpartum depression gitu, dia tidak menyakiti dirinya atau menyakiti anaknya gitu, tapi ini terjadi sampai beberapa bulan gitu, apakah ini termasuk PPD juga atau ketika dia mulai menyakiti dirinya atau orang lain baru dikatakan postpartum depression atau gimana Mbak? Jadi kalau kita mau mendiagnosa atau sebenarnya kalau PPD ini nggak bisa self diagnostik juga Mbak. Kalau misalkan yang baby blues kemarin kita kan bisa aware dengan diri kita, akhirnya kita bisa ngomong kayaknya nih aku baby blues nih gitu. Tapi kalau kondisi yang PPD ini jauh lebih susah untuk didiagnosa secara pribadi gitu. Jadi kayak aku self diagnostik tuh kayak nggak bisa. Kalau yang ini butuh pihak ketiga kita untuk melakukan self diagnostik ya, untuk melakukan diagnosa ibaratnya seperti itu. Nah ketika kita mau ngomong aku kira-kira dengan tadi menyakiti diri sendiri ya, bahkan menyakiti anak misalkan bayi gitu ya, bayi kita gitu, itu apakah bisa disebut sebagai PPD? Kita lihat dulu dari gejala-gejala yang diperlihatkan seperti itu. Kita butuh pihak ketiga untuk melakukan intervensi yang akhirnya nanti akan muncul diagnosa seperti itu. Kalau dari gejalanya kita kan harus, karena ini sudah masuknya ranah klinis gangguan ya, jadi gejala yang muncul pun harus kita ukur, harus kita benar-benar kita checklist lah ibaratnya seperti itu. Karena nggak bisa sembarangan kita ngomong PPD nih, kayaknya dia PPD nih, padahal secara kita kalau dari DSM-4 itu harus ada minimal 3 yang harus terpenuhi. Kalau 3 itu apa aja tuh Mbak? Iya, nanti kita bahas ya. Jadi biar yang gabung nih penasaran ya.
mungkin gini bapak-bapak juga atau bagi bapak-bapak atau mas-mas ya atau yang bergabung di sini mungkin bisa jadi ini ya Mbak ya apa ibaratnya ilmu tambahan ya supaya nanti mungkin kalau istrinya hamil atau melahirkan nanti juga sudah punya sedikit ilmunya ya mungkin kita masih ya kita sharing lah ya Mbak ya nanti kalau misalkan ada kekurangan ataupun apa nanti kita bisa belajar bersama-sama atau kita cari referensi lagi gitu. Jadi ini Mbak karena memang PPD sebenarnya sama dengan baby blues itu bisa terjadi di kelahiran ya di persalinan kedua atau bahkan ketiga seperti itu. Tapi sebelum kita nanti bahas yang itu kita tadi bahas dulu yang mengenai berarti kita gejala dulu ya mungkin ya biar kita juga bisa sedikit aware lah dengan PPD itu sendiri gitu. Kalau gejalanya itu di sini memang kita bisa sebut sebagai simptom ya. Ada beberapa simptom-simptom atau gejala-gejala yang muncul baik secara fisik, emosional maupun perilaku kayak gitu. Jadi nggak cuman emosional aja, tapi di sini juga ada fisik dan juga perilaku gitu. Biasanya gejala fisik atau simptom fisiknya itu si ibu itu menolak untuk makan biasanya. Menolak untuk makan, dia jadi dengan makanan yang biasanya dia sukai itu dia jadi menolak, tidak berminat untuk mengkonsumsi sesuatu makanan ataupun minuman yang memang dia sukai atau bahkan kesehariannya yang biasanya dia makan 3 kali sehari berminat untuk makan seperti itu. Terus simptom fisik lainnya itu dia tidak bisa menghentikan aktivitas kebingungan. Biasanya dia melamun. Biasanya kan kalau normal, iya kita nggak bisa bilang normalnya orang ya. Biasanya kalau habis melahirkan seneng gitu ya, tapi dia lebih ke dia melamun, dia duduk sendiri, mengasingkan diri seperti itu. Biasanya di simptom fisiknya itu muncul seperti itu. Kalau untuk yang emosional, simptom emosional itu biasanya dia mengalami kebingungan, terus perubahan mood yang up and down-nya itu kelihatan sekali. Dikit marah, nangis. Dan itu frekuensi atau intensitas munculnya tuh jauh lebih sering. Dia menolak untuk membangun bonding dengan si buah hati. Harusnya kan dia dengan adanya si kecil dia emosional ya. Sampai emosional dia menolak untuk mengasuh bayinya. Sudah lanjut deh. Tadi yang emosional ya itu kan salah satunya juga dia mengalami perubahan mood yang sangat up and down ya. Jadi dia tidak ketika dia lagi senang dia tiba-tiba nangis, dia tiba-tiba sedih, dia tiba-tiba tidak ingin berinteraksi dengan keluarga, suami atau bahkan si baby itu sendiri. Terus simptom emosional tuh salah satunya lagi dia tidak mau membangun bonding dengan anak ya, terutama karena adanya si kecil dia jadi lebih sensitif jadinya kayak gitu. Dan ini rentan atau frekuensi perilaku yang muncul itu jauh lebih sering dibandingkan dengan baby blues yang hanya sebatas sindrom ibaratnya seperti itu. Terus yang paling parah simptom emosional itu ya Mbak Mirza ya, sampai terjadinya halusinasi. Jadi dia merasa diri dia apa yang seolah-olah dia sedang ada yang ngomongin atau bahkan dia merasa bahwa semua orang yang ada di lingkungannya tidak menyukainya seperti itu, tidak mau membantu atau tidak mau memberikan support seperti itu. Itu tadi yang emosional. Sekarang kita pindah ke simptom perilaku ya. Jadi simptom perilaku atau gejalanya dari yang muncul itu rasa curiga yang berlebihan, bahkan pemikiran yang tidak rasional seperti itu. Kalau kita kan gini Mbak, orang psikologi biasanya berdasarkannya di SM ya Mbak ya, kita biasanya juga panduannya ke itu gitu. Kalau berdasarkan DSM-4 sendiri itu memang
lebih kompleks ya. Jadi kalau mau melakukan diagnostik terhadap bahwa orang itu mengalami PPD atau tidak, itu kita biasakan pakai DSM-4. Jadi harus ada beberapa yang secara umum ya, ada simptom fisik, emosional, sama perilaku itu secara umum. Tapi kalau berdasarkan DSM-4 itu lebih ke mengarah ke gejala mood yang terdepresi gitu. Jadi salah satunya itu berkurangnya minat pada hal-hal yang tadinya dia sukai. Dia suka banget nih sama hal-hal, misalkan dia suka baca gitu, jadi minat bacanya jadi nggak ada. Terus penurunan badannya secara signifikan karena mungkin tadi dari gangguan simptom fisik itu, jadi akhirnya dia salah satunya penurunan berat badan yang sangat drastis. Terus juga ada insomnia atau insomnia, bisa tidur atau bahkan dia tidur terus. Karena hal itu mendingan tidur terus aja deh, tidur aja daripada dia malas untuk melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan dengan adanya si buah hati ya gitu, Mbak. Terus juga gejala dari PPD itu sendiri. Jadi tadi kita berdasarkannya kita pakainya DSM-4 ya. Kita pakai DSM-4, itu adalah buku panduannya dari kita anak-anak psikologi ya, biasanya kalau mau menentukan orang itu mengalami gangguan ataupun tidak gitu. Kalau tadi masalah PPD sendiri atau postpartum depression itu harus ada dalam DSM-4 itu harus ada minimal 3 gejala yang terpenuhi kalau kita mau mengatakan bahwa orang tersebut mengalami PPD seperti itu. Oke, berarti tadi harus ada 3 kriteria yang meliputi dari gejala itu ya Mbak ya. Misalkan ibunya sudah kurang makan, kemudian sudah mulai tidak mau untuk mengurus bayinya, kemudian berat badan drastis, itu sebaiknya juga sudah harus dikonsultasikan kepada psikolog gitu ya Mbak ya. Iya, kita harus cari intervensi sih ya. Kita harus cari pihak ketiga yang memang ada kapasitas lebih untuk membantu, karena ini tidak bisa. Kalau udah masuk ranah PPD udah nggak bisa kita sembuhkan ibaratnya secara sendiri gitu. Kita tetap butuh ahli yang untuk mengatasi hal tersebut. Tadi kalau yang itu udah nggak boleh nonton IG live ini lagi kalau udah nggak bisa ngurus anak, udah nyakitin diri, udah deh sebaiknya langsung konsultasi, udah nggak bisa nonton IG live kita Mbak. Langsung aja deh kita cari apa ya, misalkan kontak itu biasanya kan di rumah sakit ada ya Mbak ya. Ada memang polinya ya, poli psikologi gitu ya, psikolog gitu ya. Biasanya kan di rumah sakit tertentu kan ada kayak gitu. Biasanya rumah sakit ibu dan anak ada loh Mbak. Oke, baik. Nah, jadi boleh aku review dikit nggak Mbak yang DSM-4-nya barangkali nanti boleh. kelewat. Ya tadi yang DSM-4 itu salah satunya kan ada ini ya, gejala mood yang terdepresi ya. Itu berkurangnya minat pada hal-hal yang tadinya disukai atau disenangi, terus adanya penurunan berat badan yang drastis, terus juga insomnia atau hipersomnia bahkan, terus ada kelelahan fisik yang berlebih, terus juga perasaan bahwa diri ini sudah tidak berharga lagi seperti itu, dan berkurangnya kemampuan untuk berpikir rasional, serta yang paling parah itu ada keinginan untuk menyakiti diri bahkan mengakhiri hidup kayak gitu. Jadi itu yang paling parah simptomnya sampai seperti itu. Gitu. Jadi ini ranahnya memang sudah sangat klinis gitu ya, sudah sangat ibaratnya masuk suatu gangguan, berarti kan harus ada intervensi lebih ya, tidak hanya baik intervensi maupun nanti terapi ataupun seperti apa gitu. Oke, baik Mbak, baik. Nah, kemudian ini apa sih Mbak yang bisa dilakukan seorang ibu agar terhindar dari PPD ini? Mungkin ini mengalami baby blues dulu tahap awalnya gitu ya Mbak, tapi supaya tidak terlalu menjurus sampai ke PPD, tidak gimana sampai Mbak ke PPD gitu ya.
Jadi mungkin gini Mbak, kita selain kita juga misalkan biar kita terhindar ya, kan kita harus tahu kalau kita mau menghindari sesuatu, kita harus tahu dong apa sih penyebabnya, kenapa kita bisa sampai ke taraf PPD ibaratnya kayak gitu. Ataupun misalkan biar kita nggak sampai ke situ, itu kita harus tahu kan, kita harus aware, kita juga mungkin harus konsultasi, kita harus cari dulu apa yang menjadi penyebab utamanya. Kenapa orang bisa sampai mengalami PPD. Makanya ini kita akan bahas juga ya, supaya juga bisa jadi screening gitu. Apa aja sih yang bisa jadi faktor penyebab kenapa orang bisa sampai mengalami PPD ya, lebih parah daripada baby blues ibaratnya seperti itu. Yang pertama itu hormonal. Karena ketika orang melahirkan itu biasanya kan ada perubahan hormonal kan. Biasanya ada hormon estrogen, progesteron, prolaktin yang terlalu tinggi atau bahkan terlalu rendah. Yang kedua itu juga faktor demografi ya, usia terutama. Ibu yang melahirkan pada rentan usia di bawah 20 tahun atau bahkan di atas 35 tahun atau 40 tahun, itu di situ juga ada resiko untuk terjadinya PPD. Kan usia apa ya ibaratnya, usia amannya lah ya, kita kalau ngomong kan memang melahirkan di usia 20 sampai 30 tahun kan, seperti itu kan. Tapi kan kalau untuk usia-usia lebih daripada kurang daripada itu, bisa jadi kan kesiapan mentalnya juga kurang. Terus juga selain faktor demografi kan ada usia, ada juga pendidikan ya. Untuk ibu-ibu dengan perempuan lah ya, dengan pendidikan yang tinggi atau pendidikan yang sedang atau yang biasa-biasa aja, itu juga ada faktor pengaruhnya ke PPD itu sendiri. Terus peran ganda ya, karena dia harus cari uang, dia juga di luar, dia juga harus mengurus pekerjaan, dan dia juga harus mengurus anak, seperti itu resiko untuk PPD-nya jauh lebih besar seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu yang mungkin double peran ya Mbak ya, jadi harus bekerja sambil, kalau rewangnya banyak nggak apa-apa sih kayaknya. Yang ngebantuin banyak kan itu bisa meminimalisir kan, memang meminimalisir ya Mbak ya. Kalau nggak punya, ibaratnya kita kalau sendiri kan harus multitasking gitu. Iya, multitasking ya, bikin sarapan ya, ngurus anak ya, harus bekerja, itu kan lebih apa ya, di kepala tuh lebih banyak yang harus dikerjakan gitu. Terus juga ada faktor pengalaman, jadi memang kita harus lihat juga ya pengalaman. Biasanya dengan kelahiran pertama atau primipara ya kalau istilahnya itu ya, ibu-ibu dengan kelahiran pertama atau itu jauh lebih rentan dibandingkan dengan mungkin kelahiran kedua, kelahiran ketiga atau seterusnya seperti itu. Terus juga ada faktor pada saat mengandung sampai dengan nanti faktor persalinan. Bagaimana dukungan dari ibu, kondisi kesehatan terutama ya, ibu pada saat mengandung sampai dengan nanti persalinan. Persalinan yang dengan intervensi medis lebih, biasanya kan ada traumatik tuh. Kan orang persalinan sekarang kan ada yang fisiologis, ada yang patologis ya. Kalau yang fisiologis itu kan biasanya dia persalinan normal. Lewat, sebenarnya normal atau sesar sama aja ya Mbak ya. Kan itu jadi ibu yang sepenuhnya ya. Ya, mau SC ataupun normal kita tetap ibu yang cuma di sini sempurna kita ya. akan bedakan tidak ada pengecualian aja. Tidak ada pengecualian, benar banget. Kalau secara fisiologis kan berarti dia normal, tuh resiko atau kemungkinan dari intervensi tindakan medis kan jauh lebih sedikit dibandingkan dengan patologis ya. Dia melahirkan secara si medisnya jauh lebih banyak. Sesar yang kita ngomongnya ya, karena dia dapat intervensi medis lebih, itu ngaruh ke
resiko juga untuk terjadinya PPD kayak gitu. Karena berdasarkan penelitian juga prosentasenya jauh lebih besar ibu-ibu yang melahirkannya secara sesar untuk mengalami PPD karena dia butuh pemulihan yang lebih lama dan juga dia dapat intervensi medis lebih karena biasanya ada sedikit trauma kan mungkin dengan pemulihan yang lama, rasa sakit yang mungkin berbeda seperti itu. Tapi kalau ibu tah baik normal maupun sesar sama aja sebenarnya Mbak ya. Cuman kita di sini lebih menggarisbawahi untuk yang faktor penyebab resiko PPD-nya. Dan yang terakhir itu adalah dukungan sosial ya, faktor dukungan sosial. Dari suami terutama ya, circle terdekat kita kan suami, itu dia harus sangat mendukung ya istrinya dengan peran yang baru ya sebagai seorang ibu tuh harus didukung sepenuhnya karena circle terdekat suami kita itu yang mampu menurunkan risiko PPD itu jauh lebih besar seperti itu. Anggota keluarga yang lain juga ada sumbangsihnya terutama mungkin orang tua ya itu juga dapat meminimalisir PPD itu sendiri gitu. Jadi kita harus tahu dulu nih Mbak yang penyebabnya itu yang kita kan bisa menghindari kalau kita tahu kan kita bisa menghindari sesuatu kalau kita tahu yang bisa nyebabin itu apa aja gitu. Jadi mungkin lebih diselektifkan aja sih, lebih dipersiapkan gitu ketika sudah hamil, mengikuti kelas hamil itu kan bisa sharing sama teman-teman yang ada di situ, bisa sambil diskusi ngobrol akhirnya kan tahu kan, jadi minimalisir lah resiko-resiko itu. Kecuali mungkin biologis banget nih ya, sama Mbak Fiza. Biologis mungkin agak Gimana, susah ya. Ngontrol hormon itu agak susah mungkin ya. Oh, iya ya. Kalau hormon susah ya, Mbak ya. Kalau faktor yang lain masih bisa kita iniin ya dikontrol mungkin. Tapi saya setuju sekali dengan Mbak Fiza tadi ini kan karena ketika kita hamil gitu, kita menyusui, kita melahirkan itu memang dibutuhkan pengetahuan gitu kan. Iya, Bagaimana betul. ketika kita hamil nanti kita harus apa persiapannya, kemudian ketika kita nanti melahirkan harus bagaimana dan lain sebagainya. Tapi yang paling penting juga kita harus mempersiapkan mental. Karena Iya, terkadang betul. kita tahu saja nggak cukup gitu. Nggak Karena cukup, saya juga benar. mengalami, kita sharing di tema yang lalu tentang baby blues gitu kan. Saya juga mengalami baby blues, Iya, tapi saya juga mengalami baby blues gitu. Berarti kan memang pengetahuan saja itu tidak cukup tidak gitu cukup, karena betul sekali. dibutuhkan kesiapan mental gitu. Iya, Misalnya iya, di iya. ngomongin gitu ya, kayak sekolah gitu udah belajar tentang persalinan, kehamilan kurang gimana gitu Iya, ya. Tapi ternyata ada yang lupa dipersiapkan mental gitu ya Mbak mental ya. benar banget. Karena perannya Mm-mm. kan baru sih ya Mbak. Mungkin aku sendiri yang ngalamin bahwa peran baru, terus khawatir yang terlalu berlebihan. Bahkan sekarang aja misal anakku sedikit Mm-mm. ini ya mau MPASI gitu, MPASI aja udah takutnya kemana-mana, mikirnya yang enggak. Aduh, memang itu karena memang kalau pengetahuan kan memang perlu memang Mbak bener. Tanpa pengetahuan Mm-mm. kan kita juga nggak bisa asal memberikan ya, asal ngomong, asal kita berperilaku seperti itu. Tapi memang pengetahuan aja nggak cukup, memang harus benar, harus Mm-mm. kesiapan diri kita ya, diri kita harus siap lah Ya. ibaratnya seperti itu. Oke Mbak, nah tadi Tadi ini untuk pertanyaannya ibu berarti gimana Mbak tadi Mbak? meminimalisir dari apa namanya PPD supaya ibu itu tidak mengalami postpartum depression. Tadi kan kita bahas tentang sosialnya, tentang penyebabnya ya. kesiapannya, kemudian mentalnya. Oke. Kalau Nah kemudian ini meminimalisirnya dikit ya Mbak, kalau meminimalisirnya mungkin lebih ke tahu penyebabnya sih ya. Jadi kalau tahu penyebabnya kan kita juga bisa menghindari hal-hal tersebut. Jadi sebenarnya kalau istrinya hamil, bapak-bapaknya juga harus pinter Mbak. Halo? Dengar Mbak? halo, ya Mbak, Iya, agak denger ya. putus-putus. Iya, enggak, kalau misal istrinya hamil, bapak-bapaknya juga harus pintar. Jadi harus tahu ya apa yang harus do and done-nya ya, harus dilakukan dan jangan dilakukannya supaya meminimalisir hal-hal itu. Karena kalau misalkan sampai terjadi PPD ini resikonya memang dampaknya itu memang besar Mbak, baik ke bayi, ke babynya atau ke hubungan dia dengan istrinya nantinya seperti itu.
itu tarafnya bisa sampai nanti bahkan orang berpisah ya, seperti itu. Itu hanya karena adanya postpartum depression. Dia merasa bahwa dia tidak ingin hal itu terjadi lagi kepada dia, trauma seperti itu. Itu kan bisa memengaruhi ke hubungan rumah tangga dari yang bersangkutan seperti itu. Oke. Nah, Mbak, tadi kita bahas tentang ibu. Saya mau tanya, gimana peran ayah nih, Mbak, ketika istri ini mengalami postpartum depression? Karena sebagai seorang wanita gitu, ketika kita, ada yang salah dengan diri saya gitu, untuk mengakui bahwa saya postpartum depression gitu ya. Kita itu tidak mudah gitu, karena ketika kita membicarakan itu dengan pasangan, sayang aku mengalami postpartum depression, pasti mungkin dari pihak suami gitu kan ada denial juga, sama dengan kita yang mengalami denial gitu, nggak mungkin gitu kan. Karena saya merasa pada saat saya mengalami baby blues itu, saya merasa gak mungkin lah ngalamin baby blues, ada denial juga pada diri tentunya gitu kan, apalagi ini lebih jauh gitu ranahnya membahas tentang postpartum depression. Nah, tidak mudah untuk seorang ibu untuk mengungkapkan apa yang dia rasa. Kemudian ketika mengungkapkan kepada suami juga mungkin ada denial dari suaminya nih. Nah, sebaiknya nih apa sih yang dilakukan suami ketika istri ini mengalami postpartum depression ini, Mbak? Jadi mungkin bagi para bapak-bapak ya di sini, kalau misalkan apalagi istrinya sudah mengakui hal itu ya, segeralah untuk cari pertolongan ya, karena ini memang dampaknya sangat besar. Karena kalau ibu postpartum depression, bisa-bisa bayi ini merasa, si baby itu merasa sedih, ekspresi ya, mungkin bayi memang kita lihatnya dia masih menangis dan lain sebagainya, tapi untuk pertumbuhan psikisnya ya, mental dan psikisnya dia itu ngaruh sekali. Kalau ibu tidak bahagia aja, anaknya seperti apa kan, apalagi ini depresi ya. Jadi bagi para suami, kalau istrinya belum mengakui hal itu, karena memang pengakuan itu susah. Waktu itu saya sempat, Mbak Mirza, jadi aku bilang sama suamiku bahwa kayaknya apa aku baby blues ya. Terus dia bilangnya langsung gini, ya udah cari psikolog aja langsung. Dia bilang, kamu kayaknya perlu konsultasi deh. Iya, dia langsung bilang, padahal aku baru ngomong, kenapa ya kok kayaknya perasaan bersemangatnya itu kurang gitu. Jadi kayak rasanya tuh khawatir, takut gitu. Terus suamiku emang langsung ngomong, langsung aja konsultasi, cari psikolog. Dia bilang, padahal aku kalau itu kan mendukung gitu ya, tapi kadang ada suami yang mereka menolak juga gitu. Kamu kenapa? Nggak mungkin gitu. Ada juga suami yang gitu. Kan, gimana nih? Itu mungkin hanya perasaan kamu karena kamu baru ini punya anak gitu. Kalau memang istri sudah mengakui, lebih baiknya sih mungkin kalau misalkan nggak ke psikolog, misalkan punya temen gitu, yang tahulah tentang akan hal itu, punya kapasitas lebih dalam hal itu, dibicarakan aja gitu. Kalau memang nanti simptom-simptom atau gejala yang terlihat itu makin parah, itu memang harus butuh intervensi lebih gitu. Dan ya berarti kalau kayak gitu bapak-bapak harus tahu ya Mbak ya, maksudnya gejala-gejala yang muncul itu seperti apa kan, kayak gitu kan. Kalau misalkan nggak tahu kan dia juga nggak bisa mendiagnosa ya, ibaratnya melakukan judgement gitu. Kalau melakukan judgement kalau iya nih kayaknya istriku udah mengarah ke situ nih karena perilaku yang dia tunjukkan udah kayak gini gitu. Jadi memang pengetahuan nggak cuma di ibunya ya, tapi juga pada suaminya juga harus seperti itu. Kalau istrinya sudah seperti itu, segeralah cari pertolongan ke pihak-pihak atau orang-orang yang lebih punya kapasitas di bidang itu. Tidak perlu malu, tidak perlu takut, tidak perlu khawatir, karena memang itu bisa sembuh atau bisa hilang kalau dibicarakan, kalau ditangani kayak gitu. Kalau tidak, dibiarkan tahun menahun atau bahkan berbulan-bulan lebih, itu akan memengaruhi segalanya, dan bahkan nanti resikonya itu pernikahan itu sendiri tidak berjalan bahagia seperti itu.
Sekarang Oke, klinik oke. banyak ya Memang Mbak ya, kayak imbasnya gini Mbak ya. akan sangat panjang. Kan gini juga bisa loh, misalkan chat mam milenial gitu kan sekarang banyak loh Mbak. Kalau dulu kan mungkin susah ya kita nemuin akun-akun di handphone ya, di Instagram maupun di Twitter gitu, akun-akun yang bahas-bahas kayak gini kan dulu jarang banget dulu tuh. Kalau sekarang kan mungkin lebih enak ya, karena Banyak kita ya. iya banyak banget, kita bisa temuin yang kira-kira trustable gitu lah, baik bisa dipercaya gitu. Jangan yang akun-akun gosip nanti malah salah kan. Jangan kita chat-chat akun kayak Mam Milenial gitu, di DM aja misalkan, itu kan pasti nanti Mbak Mirza ataupun dari pihak adminnya kan pasti akan membales, pasti akan ngasih saran ataupun nanti ngasih kontaknya misalkan seperti itu, pihak yang bisa dihubungi kan gitu. Jadi lebih enak lah kalau sekarang untuk cari informasi mengenai hal tersebut. Jadi jangan sungkan-sungkan untuk gunakan handphonenya bermanfaat ya Mbak ya, pastinya jangan cuma buat lihat akun gosip ataupun ngegame ya, karena memang banyak sekali ini tuh sumber ilmu sekali menurut aku sih gitu. Oke, berarti memang sebagai peran ayah, aku bahas tuh waktu itu tentang peran ayah ASI juga gitu. Berarti memang tidak hanya ibu aja nih yang perlu untuk mendapatkan pengetahuan, tapi kan mendidik anak itu berdua gitu, perlu peran yang barengan gitu kan. Ayah juga harus tahu nih kesiapan dari kehamilan, persalinan, bahkan setelah sampai mengurus anaknya juga ayah juga harus ikut terlibat begitu kan. Karena kembali lagi bahwa ketika seseorang mengalami depresi itu mungkin tidak terlihat secara fisik gitu ya, tapi tidak ada yang tahu dengan mentalnya tentang apa yang dipikirkan seorang ibu itu tidak ada yang tahu. Jadi mungkin ketika ibu sudah mengakui harus ada apresiasi gitu, coba cari tahu dulu gitu sebagai ayah, ini kenapa sih istri saya ini gitu, sebaiknya langsung dilakukan konsultasi pada memang yang ekspertisnya psikolog atau ke dokter, silahkan saja begitu ya Mbak ya. Atau juga bisa misalkan gini Mbak, kan biasanya di desa tuh ada posyandu gitu ya, kalau memang mungkin si ibu itu sudah ngomong kayaknya kalau mungkin ibu-ibu itu biasanya kan mungkin nggak ngomong depresi gitu ya, mungkin ngomongnya sebagai aku kok sekarang rasanya gini ya Pak, gini. Itu bisa dikonsultasikan juga tuh ke misalkan pas ada momennya posyandu gitu ya, ngobrol aja sama, di situ kan ada bidannya ya pastinya ya, ada bidannya, diajak ngobrol, barangkali juga dia punya ilmu tentang hal itu juga kan, itu bisa mendukung kalau, dan juga bisa ya gimana lagi nih Mbak? Oke, aku ulangin ya pertanyaannya nih ya. Saya hamil anak pertama tidak postpartum depression. Nah, anak kedua baru lahiran 1 bulan merasa overstress. Nah, apakah ini alami postpartum depression atau gimana, Mbak? Ini kan kita balik lagi ya, seperti yang tadi dibicarakan. Dengarkan ya Mbak Mirza? Kedengeran. Ya. Overstress di sini belum bisa kita omongin sebagai PPD ya, kalau gejala-gejala yang lain itu nggak muncul. Seperti tadi ada simptom fisik, simptom emosional, sama perilaku. Kita lihat overstress itu diikuti dengan adanya tanda-tanda yang lain nggak, seperti kehilangan minat, terus juga dia mengalami kelelahan yang berlebih, dia mengalami insomnia, hipersomnia, atau bahkan dia berkurangnya kemampuan untuk berpikir rasional sampai nanti ada halusinasi. Kita lihat dulu, kalau hanya overstress karena mungkin anak pertamanya jealous dengan kehadiran adiknya, atau mungkin jadi pekerjaan rumah jauh lebih banyak, kan stres macam-macam kan Mbak ya. Sebabnya kenapa kita bisa sampai stres, bahkan mungkin kalau ini nih uang bulanan telat juga bisa jadi stres ya. Benar. Pernah ada meme loh Mbak, ASI booster itu uang. Pernah nggak lihat itu? Nggak pernah nonton, nggak pernah lihat deh. Ketawa banget, sampai beberapa temenku pada repost story gitu kan, ASI booster uang. Ternyata
apa namanya, makan ini tuh jadi nomor yang sekian, nomor pertamanya tuh uang. Aku ketawa itu. Oh, kalau nggak ada nggak bisa beli gitu. Ya, jadi over stressnya tetap harus kita harus kita selidiki dulu dia over stress yang seperti apa nih over stressnya. Kalau memang hanya sebatas di over stress karena perannya jadi banyak, perannya kan jadi berlipat-lipat ya, jadi mom of two kids gitu, terus juga dia harus mengurus suaminya yang bekerja dan lain sebagainya, menyiapkan segala keperluan, terus dia juga yang bantu mungkin terbatas gitu. Kita harus lihat gejala yang lain juga muncul atau tidaknya, kita mau sebut itu PPD atau tidak gitu. Kalau gejala yang lainnya menyertai, it's okay, kita bisa diagnosa dia mengalami PPD. Tapi kalau misalkan nggak menyertai gejala-gejalanya yang lain itu, ya itu mungkin ya kalau gejalanya yang lain tidak menyertai, kemungkinan besarnya ya mungkin itu hanya stres biasa gitu yang bisa ditangani dengan ibu melakukan kegiatan-kegiatan yang dia sukai, check out Shopee atau yang lain. Oke. Baik, berarti kalau misalkan apakah saya alami ya postpartum depression atau tidak, memang harus kita kembali lagi pada kriteria-kriteria sebelumnya tadi ya Mbak ya, dimana kita harus memperhatikan bahwa dilihat dari fisiknya, dari emosionalnya, kemudian secara psikologinya tadi juga ya Mbak ya. Nah, berarti kalau misalkan kalau misal ada ibu yang masih bisa ngurus anaknya tapi dan tidak menyakiti anaknya, tapi mungkin ada kriteria lain yang juga bisa termasuk dalam kategori PPD itu, mungkin ibu juga sedang mengalami postpartum depression, tapi mungkin tidak sampai yang parah banget gitu, karena kan ada yang sampai bisa mencekik anaknya segala macam, itu kan sudah pernah loh Mbak, ada berita kayak gitu kan Mbak. Jadi dia merasa bahwa anaknya itu ternyata kayak buah nangka gitu Mbak. Jadi dia menganggap anaknya tuh melihatnya, karena dia saking halusinasinya itu, dia menganggap anaknya tuh kayak buah nangka, terus dia bunuh gitu, dia bacok gitulah ibaratnya. Itu sampai itu yang paling parah kan, karena sudah menghilangkan nyawa kan, seperti itu. Sebenarnya ada pengukurannya Mbak, kalau di psikologi sendiri itu kita pakainya Edinburgh Scale ya. Jadi kita namanya itu EPDS, itu Edinburgh Postnatal Depression Scale. Jadi itu untuk jadi ada beberapa skala psikologis gitu yang nanti bisa di checklist. Itu untuk salah satunya mendiagnosa dari PPD itu sendiri. Aku tuh coba cari-cari di Google, itu ada kok Mbak, maksudnya yang bentuk PDF ya, tapi ya jangan yang sembarangan ya. Yang kayak jurnal gitu, itu ada punyanya Edinburgh. Itu skala untuk screening awal kita mengalami PPD ataupun tidak gitu. Sebelum nanti mungkin kita butuh ke intervensi yang lebih punya kapasitas gitu. Oke nih, buat para moms bisa tuh langsung di-download aja tuh, apa tadi, EdiPerf ya namanya ya Mbak ya, untuk Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS. Oke deh. Nah, baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Mbak nih. Masih kebayang apa sih nih? Masih keinget dengan baby blues anak pertama nih, rasanya trauma banget. Nah, bagaimana cara healingnya? Kalau untuk cara healing, ini masih konteksnya baby blues ya Mbak, berarti Mbak? Nggak apa-apa, kita bahas aja ya. Ya nggak apa-apa. Kalau untuk konteksnya baby blues itu, ibu bisa melakukan hal-hal yang dia senangi ya. Misalkan dia punya makanan favorit apa, minta bapak untuk membelikan. Terus misalkan dia punya, dia suka nih nonton TV, nonton movie gitu ya, nonton series gitu, misalkan lakukan aja hal-hal itu. Yang memang hal-hal itu juga bisa meningkatkan kadar kebahagiaan dari si ibu gitu. Terus misalkan juga dia bisa minta bapak untuk bergantian mengasuh, misalkan seperti itu kan dia jadi punya me time sendiri nih, misalkan
aku ini nih pengen banget me time dengerin musik atau nonton film gitu, oke, it's okay, dilakukan aja gitu. Kalau misalkan udah ranahnya BPD, ya itu kita harus butuh penanganan atau butuh pihak lain, intervensi dari pihak lain gitu. Kalau untuk masih baby blues, lakukan hal-hal yang menjadi kesenangan, lakukan hal-hal yang mungkin bisa membuat ibu ini jadi makin bersemangat lagi. Misalkan ini nih bisa jadi dulu aku waktu pas awal-awal ngalamin kayak gitu, yang aku lakukan gini Mbak Mirza. Aku lihat merek-merek baju tuh kan baju kecil lucu-lucu kan. Aku masukin keranjang Shopee itu kayak bahagia sendiri aja, udah bayangin nanti kalau dipakai si kecil pasti lucu banget nih. Itu jadi hal-hal yang bahagia banget gitu, kayak kita punya waktu untuk melakukan hal itu gitu. Kalau temenku ada loh Mbak yang sampai dia masak, karena dia kan suka masak tuh. Dia suka masak ketika dia udah stres gitu ya dengan rutinitas biasanya dia seperti itu, akhirnya dia masak kesukaannya dia sendiri aja gitu, anaknya dititipin ke suaminya atau ke orang tuanya seperti itu, hanya untuk punya me time waktu sendiri gitu, me time waktu untuk psikologisnya dia kan, kesehatan mentalnya dia juga gitu. Tapi aku kurang tahu nih Mbak, kalau misalkan udah 2 anak gitu, kan aku juga belum ini ya, baru 1 sih. Kalau itu mungkin lebih akan susah me time nggak sih Mbak? Pasti dong, karena kan job desknya lebih banyak ya, gitu kan, anak 1, anak 2, anak 3. Tapi Mbak, saya mau tanya nih, kalau misalkan orang yang mengalami baby blues, sampai tadi kan pertanyaannya dia punya trauma gitu sampai takut untuk hamil anak kedua lagi karena punya pengalaman yang tidak nyaman gitu pada saat dia hamil anak pertama. Nah, ini bagaimana cara healingnya, cara dia untuk supaya, karena mungkin suaminya pengen punya anak lagi gitu, tapi dia punya trauma yang di masa lalu yang belum bisa dilupakan, widih kayak bahasanya. Gimana nih Mbak? Oke, berarti ini lebih ke mungkin postnatal atau prenatalnya nih. Jadi pas saat hamil atau pada saat, biasanya kan gini, baby blues sendiri kan kemarin juga lebih ke ini ya. Kalau dia mengalami ada yang komen tuh Mbak, shopping, jalan-jalan, healingnya betul banget tuh. Itu temen aku tuh. Di tempatku tuh nggak kelihatan loh, nggak ada komentar sama sekali loh. Suami yang itu banget nih, mengerti ke istrinya banget nih, ajakin shopping sama jalan-jalan, betul banget. Sip banget tuh. Mas itu betul banget tuh, dia juga kayaknya sering ngajak istrinya jalan-jalan, makanya istrinya bahagia terus gitu. Bisa dicontoh ya, bisa dicontoh betul banget. Tapi kalau tipsnya oke banget tuh. Iya, tipsnya oke banget. Yang penting memang diajak ke mall gitu, mungkin bisa ya Mbak. Oke, balik lagi Mbak, ini gimana caranya? Kalau ranahnya sudah sampai, kalau ranahnya sudah sampai traumatik gitu, itu bisa kita lihat dulu traumanya itu pada saat apa? Pada saat dia melahirkan atau pada saat dia kehamilan gitu. Karena baby blues ini kan terjadi setelah melahirkan gitu ya. Berarti kan faktor terdekatnya itu adalah pada saat dia melahirkan. Mungkin seperti itu ya. Mungkinkah dia terdapat intervensi medis lebih ya waktu melahirkan? Waktu melahirkan itu si ibu butuh waktu lama. Itu biasanya dia juga di sini ada ini ya, trauma tersendiri gitu. Ini bentar Mbak, aku bacain bentar nih. Ada yang komen, tiba-tiba kirim bukti transfer aja udah seneng tuh istri. Harusnya yang healing suami nih. Suami kerja dan kerja gitu ya. Sukses terus ya Mas David, itu usahanya. Masih muda loh Mbak, itu temenku, tapi udah luar biasa tuh, kirim bukti transfer ke istri tuh katanya tuh. Siap. Oke Mas. Lanjut ya. Kalau pada saat dia butuh persalinan, waktunya butuh lebih lama ya. Misalkan dia 2 hari, 3 hari. Terus juga waktu itu terus ada induksi. Dan setelah itu nanti ternyata dia harus sesar gitu ya. Atau bahkan
asik seret, kemudian dari sosial, aduh banyak banget. Mungkin itu bisa banget. jadi Kalau trauma ada juga trauma ya. seperti itu mungkin di apa seleksi satu-satu ya, yang paling bikin trauma itu di bagian mana gitu. Kalau mungkin di bagian intervensi medis mungkin lebih memberdayakan diri ya, berarti supaya mungkin tidak terjadi hal seperti itu lagi. Kalau mungkin pengalaman kelahiran pertamanya harus sesar, kalau kelahiran kedua kan masih bisa ada kemungkinan untuk normal. Mungkin dia bisa konsultasi ke pihak-pihak yang lebih punya kapasitas ya untuk ngobrolin bahwa keinginannya mungkin untuk tidak diintervensi seperti dulu lagi. Jadi dia lebih nyaman atau dia mencoba cara melahirkan yang baru, misalkan waterbirth kayak gitu kan, itu mungkin jauh lebih sedikit ya untuk mengurangi rasa-rasa traumatik gitu. Traumanya di bagian mana itu perlu diidentifikasi juga sih supaya tidak terjadi di kehamilan atau kelahiran yang selanjutnya seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir nih Mbak, konsultasi ke psikolog ini kan butuh biaya mahal nih. Adakah solusi lainnya nih Mbak? Butuh biaya yang mahal ya gitu. Psikolog di cover BPJS gak sih Mbak? Enggak ya? Mana saya kurang tahu nih. Setahu aku enggak deh, setahu aku enggak. Kalau memang terbatasnya masalah di dana ya, ibaratnya seperti di biaya gitu, mungkin kalau memang tidak bisa berkonsultasi dengan seorang psikolog, mungkin bisa ini tadi yang aku tadi sebutin ya, bisa juga cari sekarang kan banyak banget tuh psikolog-psikolog yang juga sering open Q&A ya di Instagramnya ya, atau cari Instagram yang memang bergerak untuk parenting, ibu dan anak, terus juga family gitu. Bisa dicari Instagramnya, nanti coba di DM atau pas dia open Q&A itu coba menanyakan di situ, cari orang yang punya kapasitas lebih aja. Misalkan kita punya teman atau teman kita punya kenalan gitu, kita tanyakan aja hal itu, nggak usah malu atau nggak usah risih ya untuk menanyakan hal kayak gitu, karena itu juga untuk memberdayakan diri dan kepentingan kesehatan mental kita juga gitu, atau pasangan kita gitu. Kalau misalkan susah untuk menemui temen yang bisa dimintai tolong, kita juga bisa tuh cari akun Instagramnya, misalkan psikolog siapa gitu ya. Mbak Mirza tahu ini Analisa ya? Kenal nggak Mbak? Analisa Widianingrum itu Mbak? Nggak tahu. Nggak tahu ya, itu salah satunya. Misalkan ya, kita cari akun psikolog, atau juga bisa misalnya di ini nih akunnya kayak Mbak Mirza gini, misalkan di Mamilenial gitu. Coba waktu ada Q&A atau waktu di DM gitu ditanyakan aja. Kalau hal itu memang masih nggak bisa dilakukan, misalkan saking malesnya nanti bertanya di via Instagram atau via DM seperti itu, ya memang harus baca mungkin ya, harus baca, googling gitu. Jadi jangan cuma untuk cari informasi yang ibaratnya yang wasting time gitu, tapi juga harus cari ataupun peka terhadap informasi-informasi mengenai hal itu. Tapi kalau untuk dapat intervensi lebih, mungkin memang harus ke psikolog Mbak. Jadi kalau udah parah, memang udah nggak bisa. Sampai berhalusinasi. Iya, sampai halusinasi udah nggak bisa. Iya, udah nggak bisa itu. Nanti karena itu butuh ke psikiater kan. Kalau psikiater kan nanti mungkin intervensinya obat ya. Kalau psikologi kan intervensinya lebih ke terapi ya. Jadi mungkin di situ lebih ke mana namanya, lebih tahu aja sih. Kayaknya udah parah banget. Kalau udah parah banget mau nggak mau sih ya gitu. Tapi kalau hanya untuk menanyakan hal-hal, misalkan ini nih istriku kayak gini, kira-kira apa yang harus aku lakukan, misalkan kayak gitu, dan gejalanya masih ringan, it's okay untuk tanya lewat media sosial gitu, yang pastinya juga valid ya gitu. Jadi jangan yang informasinya nggak valid seperti itu. Oke Mbak Fiza. Ya udah habis pertanyaannya, udah sejam lebih nih Mbak Fiza. Sampai belepotan ngomongnya. Mbak Fiza, kita udah ngobrol lama banget nih. Ada pesan nih Mbak buat para moms dan juga para ayah nih mungkin?
yang sedang mengalami berjuang menjadi peran baru nih, entah itu ayah anak satu, anak dua, ibu anak satu, anak dua, silakan Mbak Fiza. Iya, mungkin ini ya, aku mau nambahin dikit ya Mbak ya, masalah dampak ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa dampak dari PPD yang sudah masuk ke dalam ranah gangguan klinis ya, itu memang dampaknya kan luar biasa sekali ya, baik di bayi maupun di hubungan suami istri, hubungan perkawinan. Iya, dampak ya Mbak ya, tadi di PPD itu harus banget kita kenalin gejala-gejalanya ya buat ibu-ibu yang mau melahirkan atau baru saja melahirkan atau yang sudah punya anak. Sekedar tahu dan punya ilmu tentang hal itu, it's okay, itu tidak tidak membuat, jadi gini, setidaknya itu dia punya bekal pengetahuan, kan tidak ada salahnya punya pengetahuan di bidang itu walaupun nggak mengalami hal itu gitu, tapi karena jadinya dia punya ilmunya, punya informasinya, jadinya bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena dampak PPD itu sendiri itu sangat berbahaya, baik di buah hati. Kalau di buah hati itu nanti efeknya panjang sekali, sampai nanti dia tumbuh kembang bersosial, bahkan nanti bisa ke dia beradaptasi dengan lingkungan, itu panjang sekali. Jadi itu harus sangat diperhatikan gitu. Kalau untuk di hubungan suami istri atau hubungan perkawinan, itu memang benar-benar harus diperhatikan juga ya, karena itu menyangkut ayah ya. Jadi anaknya kena, pasangan atau ayahnya juga kena gitu.